Bab Assalamualaikum 969 Tong Tiambo Hotel Kabar Sikang. sobat-sobat semuanya. Hotel terbesar Oke, di mari kita Sikang, lanjutkan saja ceritanya. juga merupakan bangunan penting di daerah paling makmur di Sikang. Pada saat ini, di lantai atas Hotel Sikang, Long Meiying dan Tong Tiambo berdiri berhadapan. Baru saja ketika Long Meiying sedang beristirahat di kamar, seekor ular bambu hijau berbisa tiba-tiba merangkak masuk. Dia mengangkat tangannya dan membunuhnya dengan pedang. Ini seperti menusuk sarang tawon. Seketika segerombolan ular masuk. Ia membunuh mereka beberapa kali tetapi ternyata jumlahnya semakin banyak. Akhirnya, ia melompat keluar jendela dan meninggalkan ruangan. Tong Tiambo tampaknya telah menduga hal ini dan sedang menunggu hantu naga di ruang terbuka di luar jendela. Ketika Long Meiying melihat Tong Tiambo, dia langsung merasakan niat membunuh yang sangat kuat dalam dirinya dan segera mengerahkan niat membunuhnya sendiri. Kedua pria itu saling berhadapan selama 3 menit. Akhirnya, Tong Tiambo tiba-tiba tertawa, tidak melakukan tindakan apapun, dan berjalan pergi. Kebanggaan Dragon Phantom bangkit, dan dia mengikutinya dari dekat di belakang. Akhirnya, kedua orang itu sampai di atap Hotel Sikang. Tong Tiambo mengumpulkan semua ular berbisa dan menatap Long Meiying. "Bunuh kamu, tidak perlu ular berbisa." Itu adalah pertama kalinya dia berbicara, tetapi wajahnya penuh dengan kebanggaan dan dominasi. Long Meiying yang sama sombongnya telah sangat trauma dengan apa yang terjadi pada Li Ruoxi terakhir kali. Dia menjadi agak sensitif. Takut orang lain akan memandang rendah dirinya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tong Tiambo, wajahnya langsung memucat. Awalnya dia juga berpakaian putih, tetapi sekarang wajahnya gelap dan jelek. Di bawah sinar bulan dan lampu kota, dia tampak sama agungnya, dan bahkan memiliki kesombongan alami. Desir, Long Meiying mengangkat pedang di tangannya, siap menyerang. Tetapi Tong Tiambo menatap Long Meiying dengan tenang. "Panggil Ji Fei sekarang dan katakan padanya kamu akan mati." Nada bicaranya datar, tetapi sangat arogan. Dia tidak memberitahu He Fei Jiang dan yang lainnya mengapa mereka menyerang Long Meiying. Tetapi ketika menghadapi Long Meiying, dia langsung menyatakan bahwa tujuannya adalah mengincar Ji Fei. Jika tidak ada yang mengaturnya, mengapa Tong Tiambo mengambil tindakan untuk aliansi seni bela diri Sikang? Bahkan jika markas besar aliansi seni bela diri negeri naga ingin mengundangnya, hal itu mungkin tidak dapat dilakukan. "Kamu tidak layak membuat tuan kami khawatir," Dragon Phantom menanggapi dengan bangga. Tong Tiambo menggelengkan kepalanya. "Long Meiying, kamu baru saja mencapai puncak energi gelap dan akan segera mencapai Grandmaster. Aku berada di puncak energi gelap 30 tahun yang lalu, dan sekarang aku sudah menjadi Grandmaster. Kamu sama sekali bukan tandinganku." Mendengar ini, Long Meiying terdiam. Sekilas keterkejutan melintas di matanya, tetapi dia segera kembali normal. "Lalu kenapa? Dan aku bisa melihat bahwa kau telah menghancurkan 3 aliansi seni bela diri pingsan, Tianjiang, dan Yang Yi secara berturut-turut. Meskipun kau berhasil, kau juga terluka. Sekarang kau bertarung denganku dengan tubuhmu yang terluka, yang mencari kematian." Tong Tiambo berbicara dengan tenang lagi. Long Meiying sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tetap menarik napas dalam-dalam. "HMPH, omong kosong. Mari kita tunggu sampai kamu menjadi hantu di bawah pedangku." Desir, tubuh Long Meiying bergerak seketika, dan pedang panjang di tangannya memantulkan cahaya putih di bawah sinar bulan, seperti benang sutra putih yang membelah langit, dengan cepat dan dingin, menusuk ke arah tenggorokan Tong Tiambo. Ketika Tong Tiambo melihat pedang naga hantu, wajahnya tetap tenang. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau teror, tetapi lebih seperti ejekan. "Engah,
Pedang Long Meiying mengeluarkan suara menusuk sebuah benda. Dia mengira telah menusuk musuh. Matanya berkilat dingin dan niat membunuh berkumpul di wajahnya. Ketika dia hendak menyerang dengan ganas lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menusuk sepotong kayu. Ini adalah papan kayu yang diletakkan di atap, tetapi jaraknya lebih dari 2 meter dari mereka, tergeletak diam di tanah. Sekarang dia berdiri di depan Tong Tiambo, dan pedangnya baru saja menembusnya dan tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Mendesis, hantu naga menghela napas. Jangan bicara tentang bagaimana Tong Tiambo mendapatkan sepotong kayu ini dalam waktu singkat ini. Sungguh sangat mengejutkan bahwa dia mampu menggunakan kekuatan batinnya untuk menembus papan kayu yang menguncinya dengan pedangnya. Sang guru adalah sang guru. Tatapan matanya saat menatap Tong Tiambo penuh dengan kewaspadaan. Tong Tiambo masih menatap Long Meiying dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya, hanya senyum di matanya, seolah-olah dia sedang mengejek kelemahan Long Meiying. Kebanggaan naga hantu bangkit. Apa hebatnya telekinesis belaka. Tiba-tiba dia mengerahkan tenaga dengan lengannya, dan pedang di tangannya mengeluarkan suara getaran. Patah, papan kayu itu langsung hancur berkeping-keping, dan serpihan kayu mulai berterbangan di udara. Tangan Tong Tiambo kosong dan dia tertegun sejenak. Desir, pedang naga hantu menusuk ke arah tenggorokan Tong Tiambo lagi. Oh, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang master energi gelap puncak, akan memiliki kekuatan seperti itu. Aku meremehkanmu. Wah, kebanggaan Tong Tiambo bangkit. Menghadapi pedang panjang itu, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menggenggam pedang panjang Long Meiying, memegangnya di tangannya. Long Meiying terkejut lagi. Tong Tiambo ternyata kebal terhadap pedang dan senjata. Hal ini membuatnya semakin tidak mau mengakui kekalahan, dan dia sekali lagi memasukkan tenaga dalamnya ke dalam pedang, mencoba menggunakan trik yang sama lagi. Tetapi dia merasakan suatu kekuatan dahsyat datang dari pedang itu, dan seketika seluruh tubuhnya mati rasa. Dia berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah dan segera melepaskannya, hanya untuk mendapati bahwa seluruh tangan kanannya hitam. Long Meiying bertanya dengan tegas, "Kau meracuniku?" "Aku penuh racun. Racun-racun itu bercampur dengan energi internalku. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengatasinya." Tong Tiambo mengendurkan tangannya, dan dengan suara berdenting, pedang itu jatuh ke tanah. Pedang yang awalnya bersinar dengan cahaya dingin telah berubah menjadi hitam. Long Meiying ingin berbicara, tetapi dia merasa seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia menjadi semakin lemah, dan tubuhnya jatuh lurus ke belakang. Mendengus, "Jika Ji Fei tidak datang dalam 3 hari, aku akan membunuhmu." Tong Tiambo mengayunkan tubuhnya dan mendatangi Long Meiying, memasukkan pil hitam ke dalam mulut Long Meiying, lalu mengangkat Long Meiying dan melompat turun, menghilang ke dalam kegelapan dan bergegas menuju Liga Seni Bela Diri Sikang. Kota Ningjiang, Bai Song sedang tertidur ketika tiba-tiba sebuah alarm berbunyi melengking di sampingnya. Tiba-tiba duduk dan melihat alarm, ekspresi Bai Song berubah drastis, sesuatu terjadi pada hantu naga. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas intelijen di Longtu, ia mengatur pengawasan khusus pada semua orang sehingga ia dapat terus mengikuti perkembangan situasi setiap saat. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka tahu apa yang ada dalam pikiran Long Meiying. Sekarang Dragon Phantom telah membunyikan alarm, itu berarti dia dalam bahaya. Dia dengan cepat melompat ke tanah dan mulai memeriksa, tetapi dia hanya melihat adegan terakhir Dragon Phantom jatuh dan kata-kata Tong Tiambo. "Brengsek!" Bai Song mengumpat dengan marah dan bergegas ke Taman Hui Cui. Saat itu sudah pagi, saat paling gelap,
Karena perbedaan waktu, hari sudah malam ketika Dragon Phantom menghadapi masalah di barat laut. Bai Song bergegas ke villa nomor 1 Taman Hui Cui. Feng Huang dan Qi Yuan terkejut dan bergegas keluar. Ketiganya menonton video pengawasan mereka 2 kali, dengan wajah serius. Jangan beritahu Tuan untuk saat ini, dia akan pergi ke Xikang besok. Kita akan membicarakannya saat dia tiba di sana. Phoenix membuat keputusan akhir. Bai Song dan Qi Yuan ingin berbicara, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Aku tidak serapu itu, suara Ji Fei terdengar di belakang beberapa orang. Bai Song baru saja tiba, dan meskipun suaranya sangat pelan, dia masih mendengarnya. Ketika ketiga orang itu melihat Ji Fei, wajah mereka tampak rumit. Tuan, tunjukkan padaku. Ji Fei mengulurkan tangannya tepat di depan Bai Song. Bai Song melirik Feng Huang dan ingin bertanya sesuatu. Kata-kataku tidak lagi efektif, Ji Fei bertanya dengan dingin. Bai Song bergidik, menggelengkan kepalanya cepat, dan menyerahkan video itu kepada Ji Fei. Ji Fei mengkliknya, menonton videonya, dan akhirnya mendengar kata-kata Tong Tiambo. Jika Ji Fei tidak datang dalam 3 hari, aku akan membunuhmu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Qi Yuan, segera carikan aku penerbangan tercepat ke Xikang. Besok pagi jam 10, Qi Yuan menjawab dengan cepat. Lalu cari penerbangan dari kota terdekat ke Xikang. Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya. Tubuh Qi Yuan bergetar, dan dia mengangguk cepat. Ya, Tuan. Feng Huang dan Bai Song tampak serius. Ji Fei marah. Bab 970 Aliansi Seni Bela Diri Xikang 2 jam kemudian, Ji Fei, Bai Ruo dan Long Ke'er membawa Li Ruoxi dengan pesawat ke Xikang. Qi Yuan akhirnya menemukan penerbangan ke Xikang dari Bandara Pingyao, yang berjarak 500 km, dan berkendara jauh ke sana untuk mengantar Ji Fei dengan pesawat. Ji Fei benar-benar cemas, Ji Fei benar-benar marah. Kali ini dia telah memutuskan untuk tidak kembali dari aliansi seni bela diri abadi. Long Ke'er mengeluh sepanjang perjalanan dan tertidur di pesawat. Alasan mengapa Ji Fei membawanya bersamanya adalah karena dia tidak tahu apa yang dikendalikan oleh kakak Long, dan mungkin lebih berguna untuk tetap menjaga Long Ke'er di sisinya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin Long Ke'er menjadi bom waktu bersama Feng Huang dan lainnya. Adapun Bai Ruo, dia harus ikut bersamanya. Lagi pula, Ji Fei tidak akan kembali kali ini kecuali dia menemukan Duan Zizu, istri pemimpin markas besar aliansi bela diri. Ji Fei, jangan cemas. Apapun yang terjadi, kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Bai Ruo merendahkan suaranya dan menghibur Ji Fei. Ji Fei tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Bai Ruo akan menghiburnya. Bai Ruo melihat Ji Fei menatapnya dengan heran dan tersenyum. Kamu terlalu baik. Terutama kamu menghargai persahabatan. Mereka tahu ini tentangmu, jadi mereka mencoba ikut campur dengan berbagai cara. Tetapi mereka hanya punya satu tujuan, yaitu mencegahmu memperlakukan Li Ruoxi. Mata Ji Fei kembali berkilat kaget. Perkataan Bai Ruo tepat sasaran dan langsung mengenai kelemahan Ji Fei. Jika seorang pria ingin benar-benar tumbuh dewasa, dia harus berani melepaskan dan menghadapi perpisahan antara hidup dan mati. Kamu tidak cukup tegas untuk mengusir Huo Lei hari ini. Bai Ruo melanjutkan. Ji Fei tiba-tiba merasa terdiam. Itu hanya tindakan sementara pada saat itu, dan dia masih mengkhawatirkan Huo Lei di dalam hatinya. Bai Ruo tersenyum dan melihat keluar jendela. Ji Fei, jika suatu hari aku dalam bahaya, jangan selamatkan aku, biarkan aku mati untukmu. Dengan begitu aku akan lebih bahagia.
Ji Fei benar-benar tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawab. Berpikir tentang terakhir kalinya ketika Dewa Gu bahkan menggunakan Gu Cinta untuk membantunya mengendalikan diri agar tidak dikendalikan, dia merasa sangat tersentuh. Bai Ruo sudah menoleh, matanya yang berair tampak berkabut, tetapi dia masih tersenyum cerah. Lebih baik aku mati daripada membiarkanmu menderita seperti yang kulakukan pada Ruosi. Ji Fei tiba-tiba merasakan sesuatu tersentuh di hatinya. Bai Ruo ini sangat kuat, keras kepala sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin wanita lain membiarkan seorang pria bersikap baik padanya setelah dia memberinya racun cinta? Memikirkan bagaimana Bai Ruo berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Li Ruosi, dia merasa makin tersentuh. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa Bai Ruo agak tidak bisa dipahami olehnya hari ini. Bai Ruo melihat Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Pada akhirnya, Ji Fei tidak dapat memahami apa yang dimaksud Bai Ruo. Kemudian, ketika dia benar-benar mengetahui arti kalimat ini, sudah terlambat dan menjadi penyesalan seumur hidup. Ningjiang Chen Fei Group, Sulonggu Kingzong tidak tidur sepanjang hari karena dia diikat setelah Huo Lei mengirimnya kembali. Zhao Mengchen langsung menemuinya dan memintanya untuk membantu pengobatan, dan bahkan mengatakan bahwa dia percaya padanya. Meskipun Zhao Mengchen tidak memberikan janji apapun kepadanya, kata-kata percaya padanya membuat Sulonggu Kingzong merasa kuat sekaligus tidak berdaya. Itu harus diobati. Setelah beberapa jam bekerja keras, kami akhirnya membantu Huo Lei menstabilkan kondisinya. Meskipun dia masih belum bisa bangun, kondisinya jauh lebih baik daripada saat dia dibawa masuk. Ketika saya kembali ke kamar, telepon seluler saya berdering dan saya menjawabnya. Ji Fei sudah naik pesawat dan menuju Sikang. Laporan yang mencemaskan datang dari bawahannya. Kamu pergi ke Sikang? Ya, aku tidak tahu kenapa. Aku begitu cemas hingga aku berlari ke Pingyao, yang jaraknya lebih dari 500 km, untuk mengejar pesawat. Gu Kingzong terdiam sejenak. Kurasa ada yang salah dengan hantu naga. Ji Fei, kau melemparkan kekacauan Huo Lei kepadaku, dan kau sendiri tidak menjadi lebih baik. Tunggu saja, aku akan membuat sarangmu gelisah. Wajah Gu Kingzong dipenuhi kemarahan. Ketika dia menutup telepon, sedikit kebanggaan melintas di mata Gu Kingzong. Tampaknya pihak lain bahkan lebih tidak sabar daripada dia. Kalau tidak, dengan kekuatan aliansi seni bela diri saat ini, mereka pasti tidak akan dapat menaklukkan Long Meiying tanpa mengirim orang dari markas besar. Sekarang dia benar-benar mulai mengirim orang ke markas besar aliansi seni bela diri. Bagus sekali, Ji Fei, akhirnya kamu menjalani hidup yang baik sekarang. Awalnya dia sedang dalam suasana hati yang buruk karena Huo Lei, lalu dia menghilang sepenuhnya. Zhao Mengchen duduk di dalam ruangan dengan senyum di matanya. Meskipun masalah Huo Lei membuatnya cemas, gerakan Ji Fei sangat brilian sehingga dia menendang bola kembali. Adapun Gu Kingzong, meskipun dia pikir dia sangat tertutup, Zhao Mengchen tetap tahu identitas aslinya. Ini juga alasan mengapa Ji Fei tidak membuat Gu Kingzong khawatir. Gu Kingzong, ketika kehidupan dan kematian Guanghui tidak diketahui, aku harus berpura-pura tidak tahu identitasmu dan berpura-pura bingung. Kita berpura-pura bingung selama 15 tahun. Kau dan aku berpura-pura selama 15 tahun. Ini benar-benar hal yang menarik. Hahaha, Zhao Mengchen tiba-tiba terkekeh. Kau ingin aku tergerak dan jatuh cinta padamu? Bagaimana mungkin? Ji Guanghui telah mengambil semua cintaku dalam hidup ini. Sekarang satu-satunya yang aku rindukan adalah Ji Fei. Anak bau ini,
Kapan dia akan menikah lagi dan memberiku cucu? Zhao Mengchen yang seharusnya bersedih, malah tertawa. Xiao Hongyan juga tertawa bersamanya. Dia baru saja mendengarkan laporan Seng Lingyun dan mengetahui bahwa Ji Fei telah mengirim Huo Lei kembali. Dia sangat senang karena Ji Fei bisa melompat keluar. Ji Fei sedang duduk di pesawat dan tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang ini. Kalau saja dia tahu, dia pasti akan tertawa karena dia sedang dipermainkan oleh dua orang wanita tua. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa tentang kehidupan ayahnya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan dua wanita yang begitu mempesona? Jika kita menambahkan wanita gila Zhou Fenghua ke dalam campuran, mungkin akan sangat menarik. Saat Ji Fei dan kawan-kawan tiba di Xikang, pukul 8 pagi, jika itu di Ningjiang, pasti pagi ini cerah dengan matahari bersinar terang. Namun di sini di Xikang, hari masih fajar. Setelah Ji Fei menghentikan taksi dan masuk ke dalamnya, dia melihat ke arah pengemudi dan berkata, "Antar kami ke Liga Bela Diri Xikang." Sopir itu melirik Ji Fei dan berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Liga Bela Diri Xikang baru-baru ini. Mereka sedikit gugup sekarang." Kedengarannya seperti pengingat, tetapi lebih seperti godaan. Namun, Ji Fei dan yang lainnya sudah memejamkan mata dan berpura-pura tidur, tidak ingin berkata apa-apa lagi. Sopir itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Ji Fei dan yang lainnya tampaknya telah tertidur, dia menahan diri dan berhenti berbicara. Setengah jam kemudian, Ji Fei dan beberapa orang lainnya turun dari mobil dan tiba di gerbang Liga Seni Bela Diri Xikang. Pada saat ini, matahari baru saja muncul dari balik awan, dan sinar matahari terbit memberikan lapisan emas pada gerbang Liga Bela Diri Xikang. Skala asli bangunan aliansi seni bela diri sangat megah, dengan singa perunggu di pintunya. Pada saat ini, di bawah terik matahari, ia berkilau dan menyilaukan, seolah-olah dilapisi dengan lapisan emas. Suara lantang dan serempak dari latihan bela diri yang keluar dari gerbang aliansi bela diri terdengar sangat mengejutkan, bahkan memiliki aura yang sangat kuat. Long Keer yang setengah tertidur sepanjang jalan, mengusap matanya dan berjalan lurus menuju gerbang aliansi seni bela diri. "Siapa?" Murid yang menjaga pintu aliansi seni bela diri telah berteriak keras. "Bunuh semua orang dari aliansi seni bela diri kalian." Bersambung.